Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan Taruna SMKI 29 Jakarta. Di sini kami akan membahas tentang kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Aceh. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Fauzan Ardana Arila dari kelas 10 EI3. Saya Revana Kilas Zahran dari kelas 10 EI3. Berikut video pembahasan kami. Kerajaan Aceh. Sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Bukhayat pada tahun 1496 Masehi. Ia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Aceh dan menaklukkan Samudra Pasai, salah satu pusat Islam di Sumatera. Ia juga membangun angkatan darat dan laut yang kuat untuk menghadapi ancaman dari barat, terutama Portugis yang telah menguasai Malaka. Letak geografis. Secara geografis, Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Aceh mengalami perkembangan yang cepat sebab didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah letak ibu kota Aceh yang sangat strategis. Pada masa kejayaannya, Aceh juga berkuasa atas Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan secara internasional. Aceh memiliki lokasi yang sangat strategis dalam pelayaran internasional karena terletak di pintu gerbang pelayaran India dan Timur Tengah yang akan menuju Malaka, Jawa, dan Cina. Selain itu, Aceh juga merupakan wilayah yang subur dan menghasilkan lada yang sangat melimpah, sehingga membuat perdagangan di wilayah Aceh sangat maju. Pada masa itu, Aceh pun menjadi pusat perdagangan yang banyak dikunjungi oleh berbagai pedagang dari luar maupun dalam negeri. Terlebih Kerajaan Aceh menganut sistem perdagangan bebas. Politik Kerajaan Aceh. Kehidupan politik Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan atau bisa disebut dengan raja. Lalu untuk sistem pemerintahannya, Kerajaan Aceh menerapkan sistem monarki atau dari garis keturunan. Pada masa berdirinya, Kerajaan Aceh awalnya berada di Gampong Pandemi, lalu dipindahkan ke Darut Dunia. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berhasil menguasai Pahang, sumber timah utama di Nusantara, dan menyerang Malaka beberapa kali. Sultan Iskandar Muda juga memperluas wilayah Aceh hingga ke Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Nias. Ia juga memperkuat hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kerajaan Aceh memiliki beberapa kejayaan yang patut dibanggakan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa. Pada tahun 1602 Masehi, Sultan Ala al-Din Riayat Shah Syahid al-Muhammil mengirim utusan ke Inggris untuk meminta bantuan melawan Portugis. Pada tahun 1613 Masehi, ia juga menerima utusan dari Belanda yang menawarkan persekutuan dagang. Yang kedua, Kerajaan Aceh memiliki perdagangan internasional yang maju dan menguntungkan. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, perak, gading, lada, kopi, kapas, sutra, dan senjata di Nusantara. Aceh juga menjalin hubungan dagang dengan India, Persia, Arab Saudi, Turki, Cina, Jepang, Siam, dan Eropa. Yang ketiga, Kerajaan Aceh memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam. Aceh dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan arsitektur Islam di Nusantara. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan peninggalan Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman
Masjid ini merupakan simbol keagungan dan keislaman kerajaan asal Aceh. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi dengan gaya arsitektur Mughal. Masjid ini sempat dibakar oleh Belanda pada tahun 1873 Masehi, tetapi kemudian dibangun kembali dengan bantuan masyarakat Aceh. Masjid ini memiliki 7 kubah besar dengan 8 menara yang indah. Peninggalan Kerajaan Aceh yang kedua, Makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Sultan Iskandar Muda dan istrinya, Putri Kamaliyah atau Putra Pang atau Putri Pang. Makam ini terletak di Gampong Pande, Banda Aceh. Makam ini dibangun dengan gaya arsitektur Utsmaniyah dengan ornamen kaligrafi dan geometris. Makam ini juga dikelilingi oleh tembok tinggi yang melambangkan kebesaran Sultan Iskandar Muda. Peninggalan Kerajaan Aceh yang ketiga, terdapat meriam Lada Sicupak, merupakan salah satu meriam legendaris dalam perjalanan panjang sejarah Aceh. Meriam ini dibawa pulang oleh Panglima Nyakdum ke Aceh dari Turki sebagai hadiah diplomasi untuk Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh yang keempat, terdapat sebuah benteng bersejarah di Aceh yang telah digunakan sejak era Hindu hingga era Islam. Benteng ini terletak di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Benteng ini pada awalnya digunakan sebagai bangunan pertahanan dari penyerangan musuh ke dalam wilayah Aceh yang saat itu masih merupakan Kerajaan Lamuri. Benteng ini tetap digunakan setelah Kerajaan Lamuri berubah menjadi Kerajaan Islam hingga lahir Kesultanan Aceh yang merupakan negeri monarki Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara. Peninggalan Kerajaan Aceh yang kelima, uang emas Kerajaan Aceh. Bentuk dari uang emas ini masih bisa dilihat di Museum Sejarah di Aceh. Uang emas dulunya bernama Deureh. Runtuh atau berakhirnya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Iskandar Muda. Penyebabnya antara lain adalah persaingan internal antara para ulama dan nulebalang pemimpin daerah, konflik suksesi antara para sultan dan sultanah, serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga seperti Minangkabau dan Banten, serta campur tangan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Aceh berakhir pada tahun 1903 Masehi setelah Belanda berhasil menaklukkan ibu kota Kutaraja dalam Perang Aceh yang berlangsung selama 30 tahun. Sultan terakhir Kerajaan Aceh adalah Muhammad Daud Shah yang ditangkap dan dibuang ke Sumatera Utara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.